Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara lunasi pinjaman tanpa perlu membayar tagihan. Nah, video ini bukan hoax ya teman, jadi ada cara-cara khusus yang bisa dilakukan agar kita bisa melunasi pinjaman tanpa perlu membayar tagihan. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, cara kita agar lunas tagihan itu bisa dilakukan jika kita terlibat dalam pemutihan pinjaman. Nah, seperti kita tahu yang namanya pinjaman online itu setiap tahun ada yang namanya laporan tahunan kepada OJK. Nah, di laporan itu ada persentase galbainya, ada maksimal persentase galbainya seperti ini. Jadi umpamanya yang galbai melebihi itu, pihak pinjaman online harus mengakalinya dengan cara memutihkan pinjaman. Nah, ini dilakukan ya teman. Jadi banyak sekali orang yang tahu-tahu pinjamannya lunas seperti itu karena ya itu tadi termasuk dalam pemutihan pinjaman. Nah, ini sudah terjadi banyak sekali di subscriber saya ataupun teman-teman saya. Dia nggak bayar selama 1 tahun lebih, tahu-tahu pinjamannya sudah lunas dengan sendirinya karena ikut dalam pemutihan ini. Tapi ini tidak menyeluruh ya teman, hanya akun-akun yang beruntung saja yang bisa untuk mendapatkan pemutihan ini. Jadi tidak semua akun, hanya akun yang hoki yang beruntung saja yang dapat pemutihan pinjaman online ini. Jadi tahu-tahu hutangnya lunas seperti itu. Itu cara yang pertama ya teman. Nah, untuk yang kedua, kita bisa lunas pinjamannya di pinjaman online itu karena aplikasinya bermasalah. Nah, bermasalah ini ada dua ya teman. Yang pertama, aplikasinya bangkrut. Yang kedua, aplikasinya jadi ilegal. Saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, aplikasi bisa bangkrut itu karena sokongan modalnya kurang kuat, karena banyak sekali orang yang sudah galbai di aplikasi itu dan neraca keuangannya lama-lama anjlok ke bawah dan endingnya tidak bisa untuk yang namanya melaporkan ini ke OJK sebagai aplikasi pinjaman online yang sehat, dan nanti kedepannya akan jadi bangkrut ya teman. Jadi perputaran uang di aplikasi ini tidak sehat, jadi ke depan mungkin aplikasi ini akan bangkrut. Nah, kalau umpamanya jadi bangkrut, hutang kita 100% bisa lunas. Nah, OJK mencatat untuk 2022 aplikasi pinjaman online sekitar 250-an aplikasi. Nah, di 2023 turun drastis jadi 150 pinjaman online. Jadi sudah ada 100 pinjaman online yang bangkrut teman. Dan untuk 2024 ini sekarang hanya tinggal tersisa 100-an lebih sedikit ya teman. Jadi sudah ada 50 pinjaman online yang bangkrut. Ini dikarenakan yang tadi permodalannya kurang kuat, banyak yang galbai. Di samping itu juga banyak aplikasi yang melanggar ketentuan OJK dari penagihan, dari bunga dan denda yang telah melampaui OJK dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan OJK. Jadi aplikasi itu langsung dibuat ilegal. Nah, kalau sampai jadi ilegal, hutang kita bisa 100% lunas. Jadi banyak sekali kasus teman saya yang pinjam seperti di aplikasi pinjaman online yang dulu, tapi aplikasinya bangkrut, jadi dia tidak bisa membayar karena ya gimana, aplikasinya di Playstore sudah ada, sudah bangkrut, jadi tidak perlu membayar tagihan karena aplikasinya sudah dinyatakan bangkrut. Nah, ke depan mungkin akan banyak pinjaman online yang akan bangkrut, akan banyak pinjaman online yang jadi ilegal karena kita tahu ke depan akan banyak aturan-aturan OJK yang lebih melindungi nasabah galbai dari yang sekarang ya teman. Tapi saran saya, kalau sudah melakukan galbai atau gagal bayar itu tidak tinggal diam teman, tidak menunggu kita dapat pemutihan atau tidak menunggu aplikasinya bangkrut. Kita harus berusaha keras, berikhtiar terus memohon kepada Tuhan agar kita dapat rezeki yang banyak, agar dapat pendapatan yang besar, agar bisa membayar atau melunasi tagihan pinjaman online itu. Jadi kita bebas dari yang namanya penagihan debitor atau penagihan-penagihan lain. Nah, itu saja video saya tentang cara saya melunasi pinjaman tanpa perlu membayar tagihan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kedepannya lebih baik.